Polemik soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memicu beragam pandangan di masyarakat. Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapat gelar tersebut atas jasa-jasanya membangun stabilitas dan ekonomi Indonesia selama Orde Baru. Namun tak sedikit pula yang menilai masih banyak catatan kelam dalam masa pemerintahannya yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Dan untuk memahami lebih lanjut sikap dan pandangan Golkar yang punya sejarah panjang dengan kepemimpinan Soeharto, kami berbincang dengan Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat siang Mas Dev. Selamat siang, gimana kabarnya? Sehat selalu. Kabar baik Mas Dev, terima kasih. Mas, untuk wacana pemberian gelar pahlawan nasional ini kepada Soeharto kembali ramai dibicarakan. Bagaimana Anda dan secara umum fraksi Golkar melihat pro dan kontra dari hal itu? Sekarang di era demokrasi terbuka, pro dan kontra, berbeda pandangan, pikiran, pendapat itu adalah hal yang lumrah dan juga memang diizinkan dan juga bahkan di-encourage di dalam sistem demokrasi kita. Semua warga, semua pihak itu bisa menyampaikan pandangannya, ya, termasuk juga keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan. Ada beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, ya. Contohnya seperti stabilitas makroekonomi, pertumbuhan PDB yang stabil selama 32 tahun beliau menjabat, kecuali di ujung ketika kita mengalami krisis moneter yang mengkerdilkan ekonomi Indonesia. Akan tapi dipukul rata itu sekitar tumbuh 7% setiap tahunnya. Bahkan pernah sempat double digit ketika awal-awal beliau itu menjabat, sedang merapikan kondisi ekonomi yang carut marut, pendapatan negara yang tidak jelas, sistem politiknya juga yang jatuh tumbang. Terus juga beliau berhasil melakukan reformasi di sektor pertanian, di sektor pangan, intensifikasi di berbagai macam bidang, lalu juga membawa Indonesia ke era industrialisasi dengan mendorong investasi yang cukup fantastis. Ya memang itu semua membutuhkan gebrakan dan membutuhkan suatu pengorbanan, dan itu yang telah beliau berikan dan buktikan, dan juga penghormatan negara-negara asing nih seperti footage yang kita lihat, ya. Beliau diterima dengan sangat grandeur di negara-negara asing, negara-negara barat, gitu. Dilihat bukan hanya sebagai sekutu, akan tapi sebagai seorang tokoh yang benar-benar dipandang, ya. Beliau bisa membawa ASEAN menjadi suatu wadah dan forum yang dihormati, begitu juga dengan gerakan non-blok, itu bisa benar-benar bersuara dan diperhitungkan oleh negara-negara sahabat, dan juga dari kedua belah pihak, blok timur, blok barat, juga melihat posisi Indonesia sebagai pemimpin daripada gerakan non-blok, untuk mengkalibrasi posisi-posisi mereka. Jadi hal-hal inilah yang kita nilai bahwa beliau itu memang layak dan pantas untuk diberikan gelar pahlawan. Gitu. Oke. Tadi mungkin Anda menjelaskan dan menjabarkan beberapa poin-poin penting begitu yang dinilai untuk bisa menjadikan Soeharto ini gelar pahlawan nasional. Tapi apa spesifiknya menurut Anda kriteria utama yang seharusnya dipenuhi oleh seorang tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ini? Apakah Soeharto juga sudah memenuhi kriteria itu? Tentu kriteria yang bagi pandangan saya berbeda dengan apa yang pemerintah pertimbangkan, karena pemerintah, presiden beserta seluruh jajarannya memiliki parameter tersendiri, ya, yang mungkin nalar saya nggak sampai. Tapi saya hanya melihat dari kacamata saya. Saya lahir 1979, jadi sempat mengalami, saya tumbuh di era Presiden Soeharto ketika beliau masih berkuasa. Ya, di situ saya melihat dan merasakan bahwa kita dapat sekolah dengan tenang,
kita bisa tumbuh, kita bisa memastikan perkembangan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi, ya walaupun belum tidak secepat hari ini. Kenapa? Karena kapasitas teknologi pada saat itu ya masih sebatas itu. Nah kan, tapi kesempatan-kesempatan yang beliau bukakan kepada jutaan, puluhan, bahkan mungkin ratusan juta rakyat Indonesia, itu sudah sangat luar biasa, dan itu menjadi pondasi atau menjadi pintu masuk akan apa yang Indonesia dapatkan hari ini, gitu. Oke, tapi sejauh ini apakah sudah ada pembahasan resmi di internal Golkar sendiri mengenai sikap terhadap usulan tersebut, Mas Dev? Saya rasa itu sudah selesai ya, karena kan ketum bahkan sekjen juga sudah mengucapkan secara publik. Jadi itu sudah menjadi kebijakan partai ketika ketua umum kami sudah menyampaikan ke masyarakat. Oke, ini kita kembali lagi bagaimana melihat kelayakan begitu ya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dalam menerima gelar pahlawan nasional. Di sisi lain banyak juga catatan sejarah yang kontroversial di masa Orde Baru, termasuk pelanggaran HAM dan korupsi. Bagaimana Golkar memandang aspek tersebut? Ya gini, kan Pak Fadlizon tadi juga sudah menyatakan kan, ya kalau pelanggaran HAM yang gimana? Apakah sudah ada putusan pengadilan? Apakah itu hanya tuduhan? Ya, kalau kasus korupsi ya sampai hari ini pun juga kemarin baru ada pejabat pemerintah yang tertangkap. Jadi ya proses itu kan berjalan terus gitu. Ya, jadi kita kembali saja kepada status hukumnya. Apakah ada kasus yang menjerat? Apakah masih ada proses pengadilan yang berlangsung? Atau hanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan hanya berdasarkan info yang tidak ada buktinya. Jadi kita berpegang kepada aturan dan juga berpegang kepada keputusan hukum yang tetap. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa memang belum ada buktinya begitu ya, bahwa Soeharto melakukan pelanggaran HAM. Nah, kemudian apakah apabila pengakuan ini terhadap jasa seseorang harus selalu diikuti penghapusan atas kesalahannya atau bisa dipisahkan secara proporsional? Seperti Anda tadi mengatakan bahwa memang ini belum ada bukti yang jelas bahwa Soeharto melakukan pelanggaran HAM di masa itu. Ya, kalau kembali lagi, kalau proses pengadilan itu kan yang berjalan sendiri. Tapi kan kita tidak bicara soal itu. Kita bicara ini adalah pemberian gelar akan kepada Presiden Soeharto. Nah, jadi bila mau diteruskan ke sana, ya pasti bukan di sini forumnya. Ya, ini kan Anda kan dari NTV hanya menanyakan sikap kami, dan kami mendukung kebijakan pemerintah, dan kami meyakini bahwa ini adalah keputusan ini adalah yang tepat untuk menghargai hasil karya beliau ketika beliau masih menjabat dan masih memerintah. Oke, kemudian ini juga ada pandangan bahwa wacana ini syarat kepentingan politik, terutama menjelang momentum politik tertentu. Menurut Anda bagaimana? Kalau momentum politik yang mau diciptakan ya untuk apa gitu kan, pemilu masih lama, pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi bila hanya untuk menciptakan momentum politik, kepentingannya tuh menurut pandangan saya pribadi ya, ini lebih kepada penghargaan akan hasil karya para tokoh-tokoh. Dan ini kan juga bukan hanya Pak Harto sendiri, ada sejumlah nama ya, ada puluhan kan yang akan diberikan gelar tersebut. Nah, jadi ini adalah penghargaan akan generasi hari ini akan apa yang telah diberikan oleh generasi sebelumnya. Oke, Mas Dev, kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali pemirsa NTV Today, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Today. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang mengenai bagaimana tanggapan dari Partai Golkar sendiri terkait dengan adanya wacana
Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dan untuk itu kita masih kembali membahasnya dengan Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar. Mas Dev, bagaimana menurut Anda pentingnya bagi generasi muda untuk melihat Soeharto secara utuh baik dari sisi keberhasilan maupun kekurangannya? Ya, tentu gini ya, Pak Presiden Soeharto almarhum, sebagaimana Anda, saya dan semuanya, kita hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Tentu ketika beliau menjabat memiliki jumlah aparatur dan juga perangkat yang dapat digunakan serta para pembantunya yang dapat difungsikan untuk menjalankan visi misinya beliau. Nah, akan tapi kembalinya dia hanya seorang manusia yang setiap hari harus menghadapi ribuan keputusan yang akan berdampak kepada ratusan juta penduduk Indonesia. Nah, di tengah keterbatasannya, di tengah tekanannya dan juga untuk menyelesaikan baik kendala dan permasalahan yang mungkin ada, beliau bisa menjalankan konsep tersebut dan menjaga kesatuan dan persatuan kita. Tahun 1965 ketika G30S meletus dan juga mandat dari MPRS diserahkan ke beliau pada tahun 1967, kondisi ekonomi sedang carut-marut, politik juga sedang penuh dengan kekacauan, bahkan sangat berpotensi Indonesia itu bisa terpecah belah karena sebelumnya pernah ada Permesta, lalu ada juga gerakan RMS dan lain-lain. Nah, kan tapi dengan segala keterbatasan ekonomi dan juga kondisi militer saat itu, dia tetap bisa menyatukan, mempereratkan kembali kohesivitas Indonesia dan juga memantapkan pengertian dan juga pedoman akan Pancasila dan juga menjaga NKRI tetap menjadi satu kesatuan. Itulah yang harus kita ingat. Dan juga harus kita pahami mengapa gelar pahlawan ini amat layak untuk diberikan kepada beliau. Oke, tapi apakah Golkar ini khawatir penolakan terhadap wacana bisa berdampak pada citra partai mengingat kedekatan dengan historis dengan Presiden Soeharto? Ya, Golkar bisa besar hari ini juga karena beliau selama berapa puluh tahun juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Jadi apa yang Golkar miliki hari ini itu baik secara konsep, baik secara kaderisasi, ataupun juga secara instrumen partai itu ya adalah hasil karya beliau juga. Jadi bagi kami ini sebuah kewajiban untuk gelar ini disematkan kepada beliau. Oke, secara pribadi jika harus memilih antara memberi gelar pahlawan atau cukup mengakui Soeharto sebagai tokoh berpengaruh, Anda lebih cenderung kemana? Tetap pahlawan adalah gelar yang tepat diberikan kepada beliau. Oke, artinya lebih ke gelar pahlawan nasional, begitu Mas Dev? Ya, kan sudah ditegaskan ya oleh Ketua Umum kami bahwa gelar ini yang pantas dan layak untuk beliau. Oke, terakhir, apa pesan Anda kepada publik agar polemik ini bisa menjadi bahan refleksi bersama, bukan sekadar perdebatan politik, Mas Dev? Ya, tentu kita terus mendorong agar kita semua melihat segala sesuatu secara gambaran besarnya. Ya, kalau mau melihat kekurangan, kesalahan, kehilafan, tentu kita bisa menemukan berbagai macam hal. Akan tapi kita mari bersatu padu, merenungkan apa yang sudah beliau berikan dan karyakan dan korbankan untuk bangsa. Dan kita yakini bahwa hari-hari ke depan Indonesia akan lebih baik, akan lebih maju juga karena hasil karya beliau.
mari kita bersama-sama bersatu padu mensukseskan semua program-program yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk kita menuju hari-hari yang lebih indah ke depan. Baik, tentunya banyak hal yang dapat dilihat dari sisi kinerja ataupun juga apa yang telah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masanya. Terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini. Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.